Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Hasto Kristianto kembali melakukan serangan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dengan terang-terangan menyebut bahwa suara Jokowi tidak lebih berharga daripada suara seorang pedagang. Informasi ini kita dapat dari kompas.com di video yang berjudul Hasto anggap suara Jokowi di Pilkada Jakarta tak berarti apa-apa. Dalam press release singkatnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto mengatakan suara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi tak signifikan untuk memenangkan pasangan calon tertentu di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu dikatakan Hasto usai menghadiri acara kampanye akbar calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta Pusat, Sabtu 23 November 2024. Jadi kita lihat dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang. Suara Jokowi di Pilkada Jakarta sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima dan kita lebih memilih suara pedagang kaki lima, ujar Hasto. Hasto menilai cawe-cawe Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024 dengan mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono tidak akan berpengaruh besar. Teman-teman, Hasto Kristianto memang saat ini tengah mencuri animo masyarakat. Kalau sebelumnya ada beberapa orang yang juga membuat menjadi viral dengan kontroversi-kontroversinya, kali ini Hasto Kristianto memang sudah menjadi langganan teman-teman menghebohkan Indonesia. Kalau sebelumnya Pak Hasto juga membuka sebuah informasi kritis di mana Pak Hasto menyebut Presiden Joko Widodo ini terang-terangan mengkriminalisasikan beberapa tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh nasional. Kali ini Hasto kembali menyerang sosok Presiden Joko Widodo dengan menyebut bahwa suara Jokowi itu tidak penting, tidak berharga, bahkan tidak lebih berat atau tidak lebih penting daripada suara seorang pedagang kaki lima. Padahal nyatanya mungkin ini Pak Hasto sendiri takut teman-teman. Karena sekali lagi ini saya ingin buka-bukaan ya. Tanpa Pak Jokowi belum tentu PDIP bisa menang 2 kali di Pilpres, di pemilu legislatif. Dan dengan tanpa Pak Jokowi juga ini membuktikan PDIP kalah di Pilpres 2024. Jadi kehilangan dukungan Presiden Joko Widodo rupanya sangat menyakitkan dan belum bisa, ya lukanya ini belum terobati, masih menganga dan makin perih. Dan hal inilah yang saya rasa menjadi dasar Pak Hasto Kristianto kenapa sering sekali kalau misalnya Pak Jokowi kembali masuk ke politik menjadikan sebuah ketakutan atau nightmare, mimpi buruk bagi PDIP dan juga Pak Hasto. Kekalahan di Pilpres 2024 rupanya tidak mau terulang di Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada Jawa Tengah. Jadi ya PDIP bakal mati-matian untuk mendiskreditkan Pak Jokowi, bakal mati-matian untuk memenangkan calon-calonnya. Karena kalau Pilkada DKI kalah, Pilkada di Jateng kalah, di beberapa daerah-daerah kalah, maka posisi PDIP bakal makin sulit. Ya teman-teman, kita mau dengar dulu pernyataan kontroversial yang diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Pak Jokowi sudah tidak berarti apa-apa. Yuk teman-teman simak video selengkapnya. Target berapa persen Mas? Jadi kita lihat dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Dan kita lebih memilih pedagang kaki lima. Suara pedagang kaki lima itulah hebatnya demokrasi. Sehingga dengan cawe-cawe Pak Jokowi di luar wilayahnya ini menunjukkan suatu arus balik. Dukungan Mas Pram dan Rano Karno makin besar sehingga kami optimis bisa menang 1 putaran. 52, 53, berapa? Mas Hasto, tadi disampaikan oleh Pak Pram soal kekhawatiran adanya aparat tidak netral, apakah sorotan tersebut juga sampai di Jakarta? Ya baik, terima kasih. Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang bersejarah bahwa aparatur negara termasuk TNI, Polri, kepala desa atau sebutan lain harus bersifat netral dan bisa
menggunakan tindak pidana. Ini energi positif demokrasi yang semakin memperkuat, apalagi kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul di Jakarta betul-betul menempatkan dirinya sebagai perwakilan rakyat Jakarta, bukan perwakilan raja, bukan perwakilan dari golongan tertentu, tetapi perwakilan dari kekuatan rakyat yang ingin melihat Jakarta sebagai kebanggaan kita bersama. Maka kami mohon dukungannya kepada Mas Pram dan Bang Rano Karno. Terima kasih. Mas Hasto tadi para mantan wakil gubernur dan gubernur semua mendukung seberapa konflik dengan ini kemenangan tidak. Ya, ini menunjukkan bahwa dengan dukungan dari ada Bang Foke, ada Bang Rano Karno, kemudian ada Bang Ahok, kemudian Pak Anies Baswedan, bahkan yang mengerahkan untuk kawal pemilu dengan ribuan saksi-saksi di TPS, ini menunjukkan kepemimpinan Mas Pram yang merangkul, Mas Pram yang menyatukan, Mas Pram yang pemikiran-pemikirannya membawa visi bagi masa depan Jakarta yang membanggakan kita semua. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas dukungan Bang Foke, kemudian Bang Yos, Pak Anies Baswedan, juga Mas Ahok. Mas, mungkin pesan khusus dari Ibu Megawati kan hari ini tidak turun ya, pesan khusus untuk Jakarta selain soal aparatur dan keamanan, Mas. Dengan melihat berbagai intimidasi yang terjadi secara masif, dan ini pasti terstruktur, maka Ibu Mega hari ini tidak datang tetapi memberikan dukungan spiritual. Beliau melakukan kontemplasi, kemudian berzikir dengan menggunakan tasbih warna hijau, dan ini menunjukkan bahwa berbagai intimidasi harus dilawan dengan kekuatan kebenaran. Itulah yang dilakukan. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan langsung dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang terang-terangan teman-teman di akhir kalimatnya atau di akhir konferensi persnya menyebut bahwa ada intimidasi parah atau kuat terhadap PDIP dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga Ibu Megawati Soekarno Putri tidak bisa menghadiri kampanye akbar Rano Karno dan Pramono Anung. Kita tentu tidak tahu intimidasi seperti apa, apakah ini intimidasi sudah langsung mengancam nyawa atau keselamatan Ibu Megawati atau tidak. Tapi yang jelas teman-teman, ini Pak Sekjen PDIP Hasto Kristianto bakal memanaskan kembali tensi perpolitikan di Indonesia dengan terang-terangan menyebut bahwa Pak Jokowi, cawe-cawe Pak Jokowi ini sungguh sangat tidak baik atau ya kalau kasarnya tidak bermoral. Karena ya Pak Jokowi bukan domisili di Jakarta, tapi kenapa sampai jauh-jauh kampanye untuk memenangkan ini Ridwan Kamil dan Pak Suswono ya. Tapi yang jelas teman-teman, saya rasa PDIP memang harus melakukan hal seperti ini karena antisipasi kalau PDIP kembali kalah di DKI, PDIP kembali kalah di Jawa Tengah, PDIP kembali kalah di Pilkada serentak 2024, maka posisi PDIP bakal makin sulit. Sudah mah PDIP ini dikucilkan di parlemen, tidak ada satupun oposisi yang mau menemani dan membuat PDIP ini satu-satunya partai oposisi. Dan kita lihat juga di berbagai pilkada-pilkada, khususnya di Jateng teman-teman, PDIP one man army melawan seluruh partai-partai koalisi, dan tentu ini teman-teman membutuhkan effort yang luar biasa, dana yang luar biasa. Kalau misalnya PDIP masih menganggap pilkada ini sebuah kontestasi politik biasa, maka saya yakin teman-teman PDIP akan gagal total, bakal dikalahkan. Jadi ya, apa yang dilakukan oleh Pak Sekjen dengan menyerang kiri, kanan, depan, belakang, semua diserang, ini sudah hal yang wajar. Ketakutan kalah di Pilpres kembali terulang, tentu hal ini tidak boleh terjadi lagi. Dan pilkada harus diamankan, berbagai wilayah-wilayah harus diamankan untuk bisa menjadi basis PDIP di Pilpres tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.